Om Swastiastu. Selamat sore, Bapak. Om Swastiastu, selamat sore adik. Ya, Pak. Apa kabar adik? Ya, hari ini baik-baik, Pak. Syukurlah, ini semua berkat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat bertemu dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Sebelumnya, Bapak Ya, ucapkan Pak. terima kasih atas kehadiran adik untuk sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling pada sore hari ini melalui ruang Zoom meeting ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan Bapak pimpin ya. Doa Ya, Pak. dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi sesi doa sudah kita lakukan. Kali ini kita akan mengadakan sesi perkenalan supaya lebih akrab. Bapak manggil adik siapa? Kalau boleh Bapak kenal, nama adik siapa ya? Ya, Pak. Nama saya Iwayan Dantalingga Pradipta. Oh, baiklah Dante. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Gedeo Gantare. Dante bisa memanggil Bapak dengan sebutan Pak Yoga. Baik, Pak. Saya senang sekali Dante bisa bergabung di ruang Zoom meeting ini. Kalau Bapak lihat dari ekspresi wajahmu, nampaknya ada yang menjadi beban dalam pikiranmu, Dante. Apakah itu? Bagaimana ya, Pak? Sepertinya iya sih, Pak. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa Dante? Kamu nggak nyaman ya cerita sama Bapak? Enggak kok, Pak. Enggak. Cuman masih ragu untuk bercerita. Ya udah, kamu tarik napas dulu. Perlahan, lalu hembuskan. Sampai semua terasa lebih tenang. Bagaimana Dante? Udah Udah mendingan? mendingan kok, Pak. Udah mendingan, Pak. Kamu santai aja. Bapak pasti tahu kamu gugup. Enggak kok, Pak. Enggak. Baik, karena Bapak sudah melihat kamu sudah agak tenang dan tidak gugup, Bapak mau bertanya sebelumnya, apakah Dante pernah mengikuti proses konseling? Belum itu, Pak. Baru pertama kali ini, Pak. Apakah Dante tahu apa itu konseling? Eh, kata teman-teman saya, jika melakukan konseling, kita dapat solusi dari semua masalah yang dihadapi, Pak. Begitu sih dari teman saya, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan kembali apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu Bapak sendiri sebagai seorang ahli untuk membantu Dante dalam mengatasi apa yang menjadi permasalahan yang Dante alami. Namun di sini Dante diharapkan berpartisipasi aktif dalam menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang Dante alami. Bapak di sini hanya sebagai fasilitator. Di samping itu, dalam proses konseling ini ada asas-asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kenormatifan. Di mana asas kerahasiaan itu
merupakan segala sesuatu yang bersifat rahasia yang Dante miliki tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi apapun yang Dante ceritakan di sini akan tentang rahasianya akan terjamin. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu kesiapan Dante mengikuti proses konseling dengan baik. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam proses konseling ini, Dante dituntut terbuka untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya Dante dan tanpa menutup-nutupinya. Sedangkan yang keempat yaitu asas kenormatifan merupakan suatu asas yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, yaitu nilai agama, nilai sosial, dan nilai hukum. Apakah Dante paham? Ya Pak, saya sudah mengerti. Bapak akan menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan kita akan berlangsung kurang lebih 35 menit ke depan. Saya sebagai konselor di sini hanya tugasnya untuk mendampingi Dante, jadi Bapak di sini berperan sebagai fasilitator dan Dante di sini berperan aktif dalam menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang Dante alami saat ini. Perlu Bapak tekankan, kali ini merupakan kali pertama Dante mengikuti proses konseling bersama Bapak. Apakah Dante setuju bahwa proses konseling ini kita adakan selama 35 menit ke depan? Baik Pak, saya sangat setuju. Baik, sekarang Dante bisa mulai bercerita kepada Bapak kenapa Dante dan apa masalah Dante saat ini. Iya Pak, jadi begini, saya masih bingung untuk memilih jurusan ketika saya masuk perkuliahan nantinya. Karena kemauan saya bertentangan dengan jurusan yang orang tua saya inginkan. Orang tua saya ingin supaya saya bisa IPA, sedangkan saya ingin masuk jurusan IPS. Karena saya ingin kuliah di bidang ilmu sosial. Kalau boleh Bapak tahu, apa yang menyebabkan Dante lebih tertarik untuk memilih jurusan IPS ketimbang jurusan IPA? Begini Pak, sebenarnya saya lebih tertarik untuk mengambil jurusan IPS karena saya sangat suka dengan ilmu sosial. Jadi saya akan mengambil jurusan IPS. Saya tertarik mengambil jurusan IPS ini karena saya ingin lebih banyak belajar. Selain itu, karena kakak-kakak saya hebat dan jago dalam ekonomi, saya ingin mengikuti jejak dan satu alasan saya untuk tarik dalam bimbingan dalam mengambil jurusan IPS. Dengan cara seperti ini, suatu saat nanti pasti saya bisa seperti kakak-kakak saya yang lagi kuliah. Dan sama sekali saya tidak memiliki minat untuk mengambil jurusan IPA. Karena memang kemampuan saya di bidang studi ini sangat kurang. Bahkan sempat di SMP saya pernah tinggal kelas karena nilai IPA saya sangat rendah. Saya tidak mau hal yang sama terjadi lagi. Saya tidak mau memaksakan
sesuatu jika tidak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, Pak. Baiklah, Bapak memahami apa yang perasaan Dante alami. Jangan sampai kamu putus di tengah jalan, ya. Karena kamu mengambil jurusan yang memang kamu tidak sukai. Kamu harus bisa memberikan penjelasan kepada orang tua kamu bahwa saya tidak ada minat sama sekali untuk mau mengambil jurusan IPA. Bagaimana saya akan menjalani ke depannya nanti. Karena segala sesuatu itu dapat dijalani dengan baik dan itu semua berawal dari adanya kemauan yang berasal dari dalam diri. Serta tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi, jika kemauan orang tuamu kemudian tidak mampu kamu dalam menjalaninya, maka itu semua hanya percuma dan sia-sia. Apa yang kamu inginkan dan apa yang orang tua kamu inginkan tidak akan pernah tercapai dengan baik. Kamu pasti bisa menjelaskannya kepada orang tuamu. Kenapa kamu lebih memilih jurusan IPS dan tunjukkan bahwa itu semua adalah tujuan tertentu yang dapat membuat kamu dan orang tuamu bangga. Jadi, tindakan seperti apa yang kamu akan ambil ke depannya untuk menentukan kepada orang tuamu? Iya, Pak. Saya akan berusaha memberikan penjelasan kepada orang tua saya. Tapi saya takut jika nanti ibu dan bapak saya tidak mau membiayai sekolah saya, Pak. Jadi kamu merasa ibu dan bapak kamu marah sama kamu ketika kamu memberi penjelasan kepada mereka bahwa sebenarnya kamu cuma mau mengambil jurusan IPS ketika kamu kuliah nanti? Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Begini, memang kita sering merasa takut dan dalam melakukan sesuatu, walaupun itu benar sesuai dengan kenyataan, tetapi bagaimanapun juga kamu harus bisa mengalahkan perasaan takutmu itu. Jangan biarkan perasaan yang menghantui takut itu menghantui pikiranmu. Kamu harus mencoba, tapi Bapak sangat yakin bahwa Dante pasti bisa. Saran dari Bapak, saat Dante ingin berbicara kepada orang tua Dante, carilah waktu yang pas ketika orang tuamu lagi santai. Dan jangan sesekali ketika orang tuamu menunjukkan ekspresi marah atau emosi yang memuncak. Iya, Pak. Saya akan berusaha untuk terus-menerus mencobanya. Sampai kedua orang tua saya bisa menerimanya dengan baik, apa yang menjadi keinginan saya. Jadi, apakah Dante yakin dengan apa yang menjadi keputusan Dante saat ini? Dan apakah Dante mau menerima apapun yang terjadi dari keputusan yang kamu ambil?
Iya Pak, saya siap. Karena itu semua dari kebaikan saya. Baiklah, kalau begitu keputusan yang kamu ambil, Bapak di sini hanya bisa berharap semoga kamu bisa memberitahu hal tersebut kepada orang tuamu. Dan semoga apa yang kamu inginkan dan cita-citakan tercapai. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Dante. Setelah Dante mengikuti proses konseling ini, apakah perasaan Dante lebih lega atau bagaimana perasaan Dante, dan apa yang Dante dapat dari proses konseling ini? Ya Pak, saya sudah merasa nyaman, tenang, dan bahkan saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada orang tua saya nanti. Ya, baiklah Dante. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi dirimu ya. Lain kali jika Dante ada waktu dan ada yang mau diceritakan kepada Bapak atau mau mengikuti proses konseling, silahkan saja hubungi Bapak. Bapak akan merasa sangat senang ketika Dante mau menceritakan hal-hal yang menjadi permasalahannya Dante saat ini. Ya Pak, terima kasih atas bantuannya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat sore Bapak. Om Santi 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 Om. Selamat sore Dante.